Film dimulai dengan seorang guru SD Maybrook bernama Justin Gandhi yang hendak mengajar seperti biasa, tapi begitu masuk ke dalam kelas, ia menemukan seluruh murid di kelasnya tidak ada yang hadir kecuali Alex. Kemudian diketahuilah bahwa ternyata di malam sebelumnya, seluruh murid Justin kecuali Alex secara misterius terbangun pukul 2:17 pagi, kemudian keluar dari rumah mereka lalu berlari ke arah kegelapan dan menghilang seperti orang yang ditagih hutang. Watch out now, while we at this darkness. Keesokannya, para orang tua dan polisi mencari anak-anak yang hilang ke sekitar komplek, tapi tak satu pun dari mereka yang berhasil ditemukan. Selain itu, polisi juga mewawancarai Alex, tapi Alex mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Polisi juga mewawancarai Justin, tapi Justin juga mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Hampir selama 1 bulan penuh, SD Maybrook ditutup untuk investigasi, tapi hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya SD Maybrook pun dibuka kembali, tapi pada suatu malam sebelum sekolah dimulai, para wali murid dan Justin melakukan pertemuan di sekolah. Para wali murid yang anaknya menghilang menuduh dan menyalahkan Justin atas hilangnya anak-anak mereka, tapi Justin mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Meski Justin telah mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tapi para wali murid tidak mempercayai hal tersebut dan menuntut agar Justin dipenjarakan. Karena para wali murid sudah mulai tidak terkendali, sang kepala sekolah yang bernama Marcus pun memutuskan untuk memulangkan Justin demi keselamatannya. Sebelum pulang ke rumah, Justin mampir terlebih dahulu ke minimarket untuk membeli minuman beralkohol. Tapi tiba-tiba ia malah mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal yang mengancamnya. Setibanya Justin di rumah, ada orang misterius yang membunyikan bel rumahnya dan bahkan mengetuk pintu dengan keras. Tapi begitu Justin membuka pintu, tidak ada siapapun di depan rumahnya. Selain itu, ada tulisan witch di mobilnya yang entah siapa pelakunya. You're gonna keep your health insurance. Keesokannya Justin dipanggil oleh Marcus yang menyuruhnya untuk cuti sementara waktu sampai situasi menjadi tenang. Karena mengingat kejadian yang Justin alami tadi malam, dikhawatirkan ada wali murid yang ingin mencelakai Justin. Selain itu, Marcus juga meminta Justin untuk jangan melakukan kontak dengan murid termasuk Alex, mengingat situasi Justin sekarang yang dicurigai oleh para wali murid. You cannot talk to Alex, Lily. Malamnya Justin pergi ke bar untuk minum-minum sambil curhat dengan temannya yang adalah seorang polisi bernama Paul. Justin dan Paul ini adalah teman dekat. Meskipun sebenarnya Paul sudah punya istri, tapi Paul tetap datang memenuhi ajakan Justin. Paul pun menasihati Justin untuk tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. To get out of your own head. Keesokannya, Paul terbangun di rumah Justin dan kalian bisa nebak sendirilah kalau Paul ini selingkuh. Justin pun kemudian mengantarkan Paul ke mobilnya. Tapi sebelum pergi, Paul menasihati Justin untuk tenang saja dan biarkan polisi yang menangani semuanya. Leave the investigating to the investigators. Setelah itu, Justin pun pergi ke sekolah, kemudian mengikuti Alex hingga ke rumahnya. Justin pun membunyikan bel rumah Alex, tapi karena tak kunjung ada jawaban, Justin pun mencoba pergi ke belakang rumah. Dan alangkah terheran-herannya Justin ketika ia melihat semua jendela rumahnya Alex tertutup oleh koran, dan ketika ia mengintip ke dalam, tiba-tiba setelah memastikan bahwa ia benar-benar melihat 2 orang diam seperti patung, Justin pun segera pergi. Dalam perjalanan, Justin mendapat telepon dari Marcus yang rupanya mengetahui tentang kunjungan Justin. Marcus pun sekali lagi menegaskan bahwa Justin dilarang berinteraksi dengan Alex. Justin pun kemudian pergi ke minimarket, tapi tiba-tiba muncul istri Paul yang langsung menyerangnya karena istri Paul rupanya tahu tentang pertemuan Justin dan Paul di bar, dan ia menganggap bahwa
Justin adalah pelakor. Singkat cerita, Justin pun pulang ke rumah dan pergi tidur. Dalam tidurnya, Justin bermimpi masuk ke kelas dan melihat murid-muridnya sedang tertidur. Kemudian tiba-tiba keesokannya Justin kembali menemui Alex. Ia pun mencoba mengajak Alex berbicara dan menanyakan tentang keadaannya. Tapi entah karena alasan apa, Alex malah marah dan sambil membentak ia menyuruh Justin untuk jangan mengikutinya. Justin tak menyerah begitu saja. Ia pun kembali membunyikan bel rumah Alex, tapi tetap tak kunjung dapat jawaban. Dan karena masih penasaran, Justin pun menunggu di dalam mobil yang ia parkirkan di depan rumah Alex hingga malam tiba. Ketika Justin tertidur, tiba-tiba ibu Alex keluar dari rumah dan berjalan dengan aneh sambil membawa gunting. Kemudian masuk ke mobil Justin dan memotong rambut Justin lalu membawanya ke dalam rumah. Entah untuk apa tujuannya. Sudut pandang film beralih ke salah satu wali murid yang anaknya menghilang. Namanya adalah Archer. Karena anaknya masih belum ditemukan, Archer pun datang ke kantor polisi untuk kembali menanyakan perihal investigasi. Tapi sayangnya pihak kepolisian masih belum menemukan petunjuk apapun. Archer pun mendesak kepala polisi untuk menginterogasi Justin karena ia curiga Justin terlibat dalam hilangnya anaknya. Tapi kepala polisi menyampaikan bahwa dari rekaman CCTV terlihat anak-anak tersebut keluar dengan sendirinya tanpa paksaan ataupun ajakan orang lain. Jadi kepala polisi merasa Justin tidak ada hubungannya dengan hilangnya anak-anak. I don't see anything whatsoever that points to that woman. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika sedang tidur, Archer bermimpi melihat anaknya yaitu Matthew pergi dari rumah dan berlari menuju sebuah rumah yang di atasnya terdapat senapan bertuliskan 217. Archer pun segera masuk ke rumah tersebut dan menemukan putranya sedang tidur di kasur. Tapi tidak peduli apapun yang Archer katakan, anaknya hanya diam dan tak membalas perkataannya. Talk to me. What the fuck? Keesokannya berdasarkan mimpinya semalam, Archer menandai arah perginya anaknya di peta. Kemudian ia pun pergi ke rumah wali murid yang anaknya juga menghilang untuk melihat arah perginya anak mereka. Dan setelah menandainya di peta, diketahuilah anak yang hilang tersebut pergi ke arah yang sama dengan arah Matthew, alias anaknya Archer. Come on, what am I looking at? Setelah itu, Archer pun pergi untuk mencari petunjuk lainnya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ia melihat mobilnya Justin. Ia pun menghampiri Justin untuk menanyakan beberapa hal. Tapi tiba-tiba datang Marcus yang berlari ke arah mereka dengan wajah penuh darah dan langsung mencekik Justin. Archer pun mencoba menahan Marcus yang terlihat sangat ingin menghabisi Justin. Sedangkan Justin sendiri, ia pergi ke minimarket untuk bersembunyi. Sudut pandang beralih lagi, kali ini ke Paul. Seperti biasa, Paul pergi untuk patroli. Tapi di jalan, Paul secara tidak sengaja memergoki seorang pria misterius yang sedang mencoba membobol sebuah gudang. Sontak Paul pun segera mengejarnya. Singkat cerita, Paul berhasil menangkap pria tersebut. Namanya adalah James. Sebelum menggeledah James, Paul bertanya terlebih dahulu apakah James punya senjata atau benda tajam yang bisa menusuknya. James sih bilangnya tidak, tapi ketika Paul menggeledah, tangannya malah tertusuk jarum suntik sehingga Paul pun langsung memukul James karena marah. Paul pun segera menyemprotkan disinfektan ke lukanya agar tidak mengalami infeksi. Tapi dia baru ingat bahwa aksinya yang memukul James terekam oleh kamera mobilnya, dan jika James melaporkan hal tersebut maka karirnya bisa dalam bahaya. Sehingga Paul pun bernegosiasi dengan James. Jika James berjanji tidak akan melapor maka Paul akan membebaskannya, dan James pun setuju. I'm gonna take these cuffs off you. 1, 2. Singkat cerita, Paul pun kembali bekerja seperti biasa. Tapi ketika hendak patroli, ia malah melihat James datang ke kantor polisi. Karena curiga James hendak melapor, Paul pun segera mengejarnya. Tak lupa ia juga mematikan kamera mobilnya.
Sudut pandang beralih lagi kali ini ke James. James ini adalah seorang tunawisma atau gelandangan sekaligus pecandu narkoboy. Karena tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan, James pun mencuri sebuah tas anak kecil dari sebuah mobil yang pintunya tidak terkunci. Tapi begitu ia menjualnya, si pemilik toko tidak mau membelinya karena mencurigakan sekali. Masa seorang pria dewasa yang penampilannya berantakan menjual barang-barang anak kecil? Karena barang yang dia curi tidak laku, James pun akhirnya memutuskan untuk membobol sebuah gudang, tapi malah keciduk oleh Paul. Okay, consider yourself warned. Setelah dilepaskan oleh Paul, James pun melanjutkan perjalanan tanpa arah sampai akhirnya dia menemukan rumah Alex. James pun masuk ke rumah Alex lewat jendela dan mulai melihat-lihat sekitar untuk mencari benda berharga. Tapi ia kaget setengah kilo ketika melihat orang tua Alex. Tapi anehnya mereka hanya duduk diam, tak bergerak dan tak berbicara layaknya patung. Tidak peduli apapun yang dilakukan oleh James. Meski merasa ada yang tidak beres, tapi James tidak terlalu memikirkannya dan ia pun lanjut menjarah rumah Alex. Sebelum pergi, James masuk ke ruang bawah tanah terlebih dahulu karena penasaran. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat banyak anak kecil yang serentak menoleh ke arahnya. Selain itu, orang tua Alex juga tiba-tiba bangun dan mengejarnya sehingga James pun segera pergi dari rumah tersebut. James pun langsung menjual barang-barang hasil jarahannya, tapi fokusnya teralihkan oleh poster anak-anak hilang yang memberitahu siapapun yang bisa memberikan petunjuk di mana anak-anak tersebut berada akan mendapat $50.000. Sontak, James pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan lokasi anak-anak yang hilang, tapi sialnya ia malah bertemu dengan Paul. James pun lari ke hutan tapi ia malah bertemu dengan nenek mengerikan sehingga ia pun bersembunyi di tendanya dan ketika ada siluet yang mencoba membuka resleting tenda, ia pun langsung menusuknya menggunakan jarum suntik karena ia mengira itu adalah nenek mengerikan, tapi ternyata itu adalah Paul. I promise I know where they are, I promise. At a house not far in the basement. Karena sudah tertangkap, James pun akhirnya memberitahu bahwa alasannya datang ke kantor polisi bukanlah untuk melaporkan Paul, melainkan untuk memberitahu lokasi anak-anak yang hilang agar ia mendapat imbalan. Meski awalnya Paul tidak percaya, tapi karena James ngotot, akhirnya Paul pun mencoba pergi ke tempat yang dimaksudkan oleh James untuk membuktikannya sendiri. Setibanya di rumah Alex, Paul meninggalkan James sendirian di dalam mobil, sedangkan dia masuk sendirian ke rumah Alex. Tapi anehnya, sampai malam tiba, Paul tidak kunjung keluar dari rumah Alex dan sekalinya keluar ia langsung menyeret James masuk ke dalam rumah Alex. Sudut pandang beralih lagi kali ini ke Marcus. Latar waktunya agak mundur sedikit ke saat Marcus menelepon dan menegur Justin karena telah mengintip rumah Alex. Di telepon, Justin memberitahu Marcus bahwa ada yang aneh dengan rumah Alex. Selain itu, sikap Alex akhir-akhir ini juga jadi lebih pendiam dan murung. Oleh karena itu, Marcus harus mengeceknya atau kalau tidak, ia akan melapor pada Dinas Perlindungan Anak. Tapi Marcus tidak punya wewenang untuk melakukan kunjungan rumah, sehingga ia pun berencana untuk mengundang orang tua Alex ke sekolah. Okay then, you're welcome. Goodbye. Singkat cerita, hari pertemuan Marcus dengan orang tua Alex di sekolah pun tiba. Tapi anehnya yang datang bukan orang tua Alex, melainkan bibi Alex yang bernama Gladys. Hal ini jelas membuat Marcus penasaran apa yang terjadi dengan orang tua Alex. Tapi Gladys mengatakan bahwa orang tua Alex sedang sakit dan tidak bisa keluar rumah. Jadi dialah yang menggantikan mereka. Tapi Marcus ngotot ingin berbicara dengan orang tua Alex dan kalau bisa, Marcus ingin pergi ke rumah Alex atau jika tidak, maka Dinas Perlindungan Anaklah yang akan melakukannya. Tapi Gladys menolaknya karena ia merasa tersinggung dengan ucapan Marcus. Selain itu, ada yang aneh di sini. Entah kenapa Gladys melihat pita milik Marcus dengan tatapan yang mengerikan. I could come over to the house if that would make it easier. Well, this is very upsetting.
Singkat cerita, hari libur pun tiba. Ketika Markus sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba saja Gladys datang ke rumahnya dengan alasan ingin melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Rekan Markus pun mempersilahkan Gladys masuk karena ia merasa Gladys adalah tamu dan tuan rumah harus menjamu tamu dengan baik. Tapi begitu Gladys masuk, ia langsung meminta semangkok air kemudian mengeluarkan sebatang ranting yang sudah diselimuti oleh pita Markus yang Gladys ambil di kantor Markus. Setelah itu Gladys pun menggores tangannya sendiri sampai berdarah menggunakan ranting tersebut, lalu memotong rambut rekan Markus. Dan ketika Gladys membunyikan lonceng, tiba-tiba Markus yang hendak menelepon polisi jadi tidak bisa bergerak. Kemudian Gladys pun melilitkan rambut rekan Markus ke ranting dan ketika ranting tersebut dipatahkan, tiba-tiba Markus menyerang rekannya hingga tewas. Setelah rekan Markus tewas, Gladys pun mengeluarkan rambut Justin yang sebelumnya diambil oleh ibu Alex, lalu melilitkannya ke ranting dan ketika rantingnya dipatahkan, Markus pun langsung berlari untuk menghabisi Justin. Oh my god. Singkat cerita, Markus pun menemukan Justin tapi langsung dihadang oleh Archer. Sedangkan Justin sendiri pergi bersembunyi ke minimarket. Tapi tak lama kemudian Markus berhasil meloloskan diri dan masuk ke minimarket. Tapi saat Markus hendak menyerang Justin, ia langsung didorong dari samping oleh Archer sehingga ini memberikan Justin waktu untuk kabur menggunakan mobil. Bagaikan debt collector yang sedang mengejar nasabah, Markus terus berlari mengejar Justin yang menggunakan mobil. Di sisi lain, Archer juga menyusul di belakang menggunakan mobil, sampai akhirnya Markus tertabrak mobil hingga tewas. Singkat cerita, Justin dan Archer pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka Archer. Dan di momen inilah mereka menyadari semuanya. Archer sadar bahwa pose lari Markus sama dengan pose lari anak-anak yang menghilang, yaitu tangan mereka ke belakang layaknya lari Naruto. Selain itu, setelah Archer menunjukkan arah lari anak-anak yang menghilang kepada Justin, Justin sadar bahwa semua anak-anak yang menghilang lari ke arah yang sama, yaitu ke rumahnya Alex. Alex Lily lives in this house. Sudut pandang beralih lagi kali ini ke Alex dan dari sinilah semua misteri akan terjawab. Suatu hari Alex dijemput ayahnya sepulang sekolah. Dalam perjalanan, ayah Alex memberitahu bahwa bibi Alex yaitu Gladys akan tinggal untuk sementara waktu dengan mereka karena diketahui Gladys ini sedang sakit dan tidak punya tempat tinggal. Meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu kenal dengan Gladys, tapi karena dia adalah kakak dari ibunya Alex, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya. Singkat cerita, Gladys pun telah tiba di rumah Alex. Awalnya semua berjalan normal seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Ayah Alex mengantarkan Alex ke sekolah dan Alex pun sekolah seperti biasa. Tapi setelah pulang sekolah, anehnya ayah Alex tidak kunjung menjemput. Sehingga Alex pun terpaksa pulang sendiri dengan berjalan kaki. Ketika sampai di rumah, Alex dikejutkan dengan kedua orang tuanya yang duduk diam tak bergerak layaknya patung. Dan diketahuilah bahwa orang yang membuat kedua orang tua Alex diam seperti patung adalah Gladys. Alex jelas meminta penjelasan Gladys tentang apa yang terjadi pada orang tuanya. Tapi Gladys berbohong dengan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi tentu Alex tidak percaya, kemudian ia pun menyiram wajah ayahnya menggunakan air. Dan itu membuat Gladys marah dan menyuruh Alex untuk pergi ke kamarnya dan bahkan tidak memberikan Alex makan malam. Keesokannya Gladys menunjukkan kepada Alex bahwa ia bisa mengendalikan orang tua Alex sepenuhnya. Ia bisa membuat orang tua Alex menyakiti diri mereka sendiri dan bahkan jika perlu Gladys bisa membuat mereka memakan satu sama lain. Gladys melakukan hal tersebut untuk mengancam Alex agar ia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada orang tuanya dan Alex harus menuruti semua perkataan Gladys. Promise you will not talk about me to another human being.
Karena tidak punya pilihan lain, Alex pun mau tidak mau harus menuruti semua perkataan Gladys. Seperti sekolah seperti biasa, pulang pergi ke sekolah menggunakan bus, menyuapi kedua orang tuanya, dan pergi berbelanja. Pada suatu malam, Alex dipanggil oleh Gladys yang penyakitnya sedang kambuh. Alex menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perjanjian. Jika ia bisa memberikan obat yang bisa membuat Gladys sembuh, maka Gladys harus pergi dari rumahnya. Gladys pun setuju dan obat yang Gladys minta adalah barang-barang milik semua teman sekelasnya Alex. If you got better, you'd go back home. I'd go back home. Alex yang masih polos pun iya-iya aja dengan syarat yang diberikan oleh Gladys. Dan ketika semua teman sekelasnya sedang bermain basket, ia menyelinap ke kelas dan mengambil semua kertas nama yang ada di loker teman-temannya. Ketika sampai di rumah, Alex pun segera memberikan kertas nama milik teman-temannya kepada Gladys. Dan ketika pukul 2 pagi, Gladys pun segera memulai ritualnya. Kemudian semua teman sekelasnya Alex pun keluar dari rumah mereka menuju rumah Alex. Yap, Anda benar sekali, dalang dibalik menghilangnya semua teman sekelas Alex adalah Gladys si nenek lampir. Ketika Gladys, Alex, dan ayah Alex diwawancarai oleh polisi, Gladys beralasan bahwa ayah Alex mengalami stroke jadi ia tidak bisa berbicara. Tapi polisi tetap akan melakukan pemeriksaan di rumah Alex sehingga Gladys pun menyuruh Alex untuk melepaskan koran dari jendela dan membersihkan rumah agar tidak dicurigai. Selain itu, di suatu malam sebelum polisi memeriksa rumah Alex, Gladys juga mengeluarkan semua anak-anak agar polisi tidak menemukan mereka. Hey, Alex, how you doing today? Singkat cerita, polisi tidak menemukan apapun dan Alex pun kembali melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Tak lupa ia juga menyuapi teman-temannya. Di suatu hari ketika pulang ke rumah dari sekolah, Alex menemukan Paul dan James yang sudah disihir oleh Gladys. Selain itu, Gladys juga memberitahu kepada Alex agar tidak menginjak garam di dalam rumah mereka karena itu akan membuat orang yang disihir menyerangnya. Sudut pandang beralih lagi kali ini ke Justin dan Archer yang sudah berada di depan rumah Alex. Ketika mereka menatap ke rumah Alex, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Kemudian muncullah Paul yang melambaikan tangan mengundang mereka masuk. Hello? Ketika mereka masuk, Justin malah tidak sengaja menginjak garam di lantai sehingga James dan Paul yang sudah disihir pun menyerang mereka. Di sisi lain, Alex yang sudah muak dengan semuanya memutuskan untuk menginjak garam yang ada di lantai yang ada di depan orang tuanya sehingga orang tuanya pun mengejarnya. Di sisi lain, Justin sedang dicekik oleh Paul. Ia pun mencoba mengupas kulit Paul menggunakan pengupas kentang, tapi Paul sama sekali tidak bergeming. Sehingga Justin pun terpaksa mengambil pistol Paul dan menembak Paul hingga tewas. Di sisi lain, Archer didorong oleh James ke ruang bawah tanah yang membuatnya tak sengaja menemukan anak-anak yang hilang. Kemudian datanglah Justin yang langsung mengeliminasi James. Setelah itu, Archer pun langsung memeriksa setiap anak untuk mencari anaknya. Tapi ia malah bertemu dengan Gladys yang langsung mengambil kalungnya untuk mengendalikannya agar menyerang Justin. Di sisi lain, Alex mengambil ranting dan rambut palsu milik Gladys kemudian memulai ritual untuk membuat teman sekelasnya memburu Gladys. Gladys pun lari ketakutan karena dikejar oleh anak-anak yang menggila dan menghancurkan setiap halangan karena sangat ingin menghabisinya.
Singkat cerita, anak-anak pun berhasil menangkap Gladys dan mencabik-cabiknya hingga tewas. Ketika Gladys modar, orang tua Alex serta Archer pun berhenti menyerang. Archer yang melihat rumah berantakan dan kaca pecah pun mengikuti jejaknya hingga akhirnya ia berhasil menemukan anaknya. Di ending diceritakan bahwa kondisi anak-anak masih diam seperti patung, tapi di antara mereka ada yang mulai berbicara. Untuk orang tua Alex, mereka juga masih diam seperti patung dan tetap harus disuapi, sedangkan Alex, ia pindah ke kota lain dan tinggal bersama bibinya yang lain yang katanya baik. Dan film pun selesai.